cara berkomunikasi. Kita harus kalau di sini dikenal dengan komunikasi dua arah, tapi saya menyebutnya komunikasi positif. Kenapa kita bilang komunikasi positif? Karena artinya ada respon, ada Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Ramadhani dari Departemen Main Engineering bagian Laboratorium Batubara. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman adalah salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, Pak. Di antara kita semua pastinya tidak ada yang menginginkan kecelakaan itu terjadi, Pak. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan langkah demi langkah, step by step setiap sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut. Hal itu terjadi biasanya kita ingin mempercepat ataupun mempermudah suatu pekerjaan kita, Pak, sehingga kita melakukan suatu tindakan tidak aman. Sebagai contoh yang saya ambil dari Google, ada seorang pekerja logistik, karyawan logistik yang ingin mengambil suatu barang di rak penyimpanan barang yang tingginya sekitar 3-4 meter. Karena ingin mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaannya, dia mengambil barang tersebut menggunakan forklift. Dia berdiri di atas forklift atau tangan forklift itu sendiri, terus dia diangkat untuk mengambil barang. Dari kegiatan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ada dua orang pelaku tindakan tidak aman. Yang pertama adalah petugas logistik tersebut, yang mana seharusnya dia mengambil barang tidak menggunakan forklift, yaitu menggunakan tangga agar lebih aman. Dan yang kedua adalah operator forklift itu sendiri, Pak, yang seharusnya untuk mengangkat barang dan tidak untuk mengangkat manusia, Pak. Solusinya adalah bila mana kita menemui teman ataupun rekan kerja kita yang melakukan tindakan tidak aman, hendaknya kita menegur ataupun menasihatinya, Pak. Karena menegur teman lebih mudah daripada menguburkan. Jangan karena biasa kita celaka, jangan karena biasa kita binasa. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap tim Yal-Yal dari engineering setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian safety siap-siap pantun. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Anggi. Terima kasih yang sudah hadir. Semangat pagi. Baik. Musim hujan, jalan licin, selip, insiden. Musim kemarau, jalan berdebu, pandangan terbatas, insiden. Ada kondisi tidak aman yang selalu terjadi di shift 1, di shift 2, Senin sampai Minggu, bahkan bulan Syawal sampai Ramadan, yaitu blind spot. Saya ada 3 cara untuk mengurangi potensi bahayanya atau resikonya. Baik, pertama adalah mengenali blind spot. Apa itu blind spot dan bagaimana blind spot itu sendiri? Blind spot adalah area yang tidak terlihat, tidak visible bagi pengendara, operator yang membawa unit, baik kecil sampai besar. Langkah pertama kita harus mengetahui blind spot tadi. Faktornya adalah unit itu sendiri, yang kedua adalah lingkungan. Pertama, unit itu sendiri, kita ambil contoh unit terbesar di kita, HD777. Saya simulasikan blind spotnya kiri, drivernya sebelah kiri sekitar 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter, 11 meter, bahkan ada sampai 20 meter, tergantung dimensi mobil itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada dari sarana kita sendiri juga ada blind spotnya, Pak. Untuk dari struktur kita punya kabin, itu juga bisa jadi blind spot pada saat di tikungan atau persimpangan. Kemudian faktor penyebab blind spot yang kedua adalah lingkungan itu sendiri, Pak. Tikungan, tanjakan,
persimpangan. Teman-teman safety kita pasang rambu, dilarang mendahului di tikungan, dilarang mendahului di tanjakan, dan berhenti di persimpangan. Itu blind spot. Nah, langkah kedua setelah kita tahu apa itu blind spot, langkah kedua adalah pastikan. Seperti disampaikan Pak Bati tadi, kita pastikan sarana kita siap untuk masuk ke area tambang. Ada safety device utama untuk berada di lintasan tambang, lintasan pengangkutan batu bara. Pertama ada baduit, bendera, itu ada syarat 4 meter, tinggi, berwarna, terus biasanya dilengkapi dengan reflektor. Karena pada saat malam hari dia terkena cahaya, dia memantulkan cahaya. Fungsinya adalah memberi sinyal atau tanda posisi kita. Pada saat di persimpangan kita bisa jadi terlindung oleh tanggul, ada bendera, orang lain tahu posisi kita. Kalau pernah di laut, kita paling pertama kita lihat kapal itu adalah benderanya, Pak. Sebenarnya di tanjakan kita pakai bendera, paling duluan kelihatan bendera kita. Kemudian ada rotary lamp. Rotary lamp ini bisa menembus cahaya malam hari, kabut, jalan berdebu, rainfall, sehingga kita harus selalu menyalakan rotary lamp pada saat memasuki area tambang. Kemudian ada namanya alat komunikasi, radio atau handy talkie. Nah, itu masuk ke langkah ketiga, cara atau prosedur mendekati alat berat tersebut, berkomunikasi. Kita sering menyebut komunikasi dua arah, tapi saya menyebut komunikasi positif atau kontak positif. Kenapa dia kontak positif? Karena kita harus memastikan dia copy. Namanya positif itu berpasangan. Jadi begitu kita mengontak, anggaplah kita mau goyang kanan, permisi goyang kanan, Bapak DT 333, pastikan dia copy terhadap posisi kita, apa yang mau kita lakukan, mendahului. Karena kalau dia tidak menyahut atau mengizinkan, bisa jadi di depannya ada kondisi tidak aman. Bisa jadi ada tikungan, bisa jadi ada lubang atau unit breakdown yang akan dia dahului. Sehingga posisi kita mendahului adalah posisi tidak aman. Nah, itu fungsinya kita harus melakukan kontak positif. Dan itu tadi kita harus berada di luar radiusnya untuk melakukan kontak. Ekskavator misalnya ada jarak swing sekitar 15-20 meter, tapi kita harus di luar 20 meter sebelum mendekati unit tersebut. Banyak kasus yang disebabkan karena komunikasi ini, Pak. Mungkin itu bisa kita baca dulu, PAMA, sebesar PAMA itu sarana pengantar nasinya tuh terlindas HD, Pak. Karena mau ngantar pack mill ke operator EXA, HD tidak copy terhadap posisi masih aktif, HD mundur, terlindas. Dulu CK di mungkin di Kaltip itu juga terlindas, Pak. Tidak ada komunikasi, Pak. Pada saat dia mau periksa kuku bucket yang sudah turunkan, operator EXA sudah copy, tapi HD tidak copy, Pak, terhadap posisi dia, sehingga termundur juga dan terlindas. Paling baru teman-teman di Darmahendra Artmit itu juga seperti itu, Pak. Bendera ada, rotari nyala, tapi apa, Pak? Komunikasi yang tidak mengetahui posisi korban. Saya kasih bonus, ada safety device satu yang bisa kita pakai, biasanya tidak terbawa nih, ganjal atau stopper. Itu berfungsi pada saat kita breakdown, tanjakan, walaupun kita anggap datar, sedikit gradasi itu sudah bisa bergoyang pada saat dia mendekat. Banyak kejadian terundur, DT2 satu bantu teman, DT di depan termundur, kita terjepit, bahkan property damage, tabrakan antara vessel dengan kabin depan yang menolong, bahkan seperti itu. Masih ada waktu, saya kasih bonus lagi, triangle reflector atau kun yang sering teman-teman safety bawa. Itu juga adalah safety device yang harusnya kita bawa, tapi unit baru sudah ada bawaan yang triangle bongkar pasang, Pak. Nah, kami sudah melakukan itu dulu bulan kemarin. Kami juga breakdown di area Holy, kami pasang itu, Pak, untuk memberi tanda posisi kita itu dekat dengan unit breakdown. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga 3 langkah ini memberi kita keselamatan, karena budaya itu bukan hanya tingkah laku, perbuatan, tapi juga mindset kita, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Bapak Nasruddin. Dengan klakson 3 kali, orang akan melihat posisi kita. Tapi pada saat kita bergerak mundur, ada orang-orang yang ada di area kita akan melihat posisi kita. Apalagi pada saat parkir, orang-orang pasti akan melihat kita dengan bunyinya reverse alarm ini, tit
titit sehingga All we need is somebody to lean